Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan tugas mata kuliah jaringan nirkabel. Program studi Teknik Informatika STIMIK Tasikmalaya dengan dosen pengampu Bapak Dede Sahrul Anwar, Eskom Enkom. Adapun tugas kali ini yaitu terkait dengan simulasi jaringan komputer menggunakan aplikasi packet tracer dengan topologi peer-to-peer. Sebelum ke materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri Yogi Dargina, selanjutnya Bapak Ali Kuswana, kemudian Ibu Sri Wahyuningsih, Ibu Galifreti Oktavia, dan yang terakhir Bapak Anan Gunawan. Pada kesempatan ini izinkan saya Yogi Dargina mewakili kelompok untuk menjelaskan terkait dengan tugas ini. Sebelum melakukan simulasi, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan teori dalam jaringan komputer. Yang pertama yaitu jaringan komputer itu sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data dan informasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, materi yang perlu kita ketahui yaitu terkait dengan aplikasi yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan jaringan komputer, yaitu menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Adalah salah satu aplikasi untuk simulasi jaringan komputer yang akan mengenalkan pengguna pada pengetahuan perangkat dasar, komputer tingkat lanjut, dan pembangunan skema jaringan yang dapat digunakan sebagai blueprint pada kasus sebenarnya. Secara mandiri, pengguna dapat mempelajari berbagai perangkat jaringan dan melakukan konfigurasi di dalamnya tanpa harus memiliki tiap perangkat yang dibutuhkan secara langsung. Apa yang didapat dan ditampilkan sangat luar biasa, berbagai gambaran bagaimana suatu jaringan terhubung di area lokal, kantor, maupun skala kota yang dapat kita simulasikan. Simulasi yang disediakan dapat menjadikannya sebagai media latih untuk mengenal jaringan dan bagaimana perangkatnya dapat terhubung satu sama lain, ataupun sebagai studi kasus pada masalah sebenarnya. Adapun kelebihan jika kita menggunakan aplikasi ini yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik karena media yang digunakan berupa icon-icon atau visual gambar yang menarik seperti router, PC, hub, dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak perlu menggunakan biaya besar dalam kegiatan pembelajaran dan pembuatan jaringan. Dapat meningkatkan kreativitas seseorang dalam mengelola jaringan Cisco karena pembelajaran dapat dilakukan sendiri. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kelebihan aplikasi ini yaitu software ini merupakan software gratis yang dapat di-download dan digunakan oleh siapa saja. Materi yang selanjutnya yaitu terkait dengan topologi jaringan. Topologi adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan tersebut, yaitu node, link, dan station. Terdapat dua kelompok topologi jaringan, yaitu
topologi client server, di mana jaringan di dalamnya terdapat komputer yang difungsikan sebagai server dan beberapa komputer yang digunakan sebagai klien. Kemudian topologi yang kedua yaitu topologi peer-to-peer, yang selanjutnya akan kita implementasikan dalam simulasi jaringan komputer ini. Topologi peer-to-peer adalah topologi jaringan dalam komputer, di mana konsepnya memakai jaringan peer-to-peer. Artinya, setiap komputer dalam satu jaringan saling berinteraksi satu sama lain tanpa adanya server, sehingga setiap komputer dapat berfungsi sebagai klien maupun server itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis konfigurasi kabel jaringan. Dalam jaringan komputer, tentunya kita memerlukan suatu alat yang menghubungkan antar device. Nah, device yang digunakan untuk menghubungkan antara device ini yaitu menggunakan kabel, dan kabel yang digunakan dengan jenis UTP atau Unshielded Twisted Pair, yang di kedua belah sisinya menggunakan konektor RJ45. Secara umum, konfigurasi untuk kabel jaringan ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama kabel straight, merupakan jenis kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Fungsi kabel straight ini biasanya digunakan untuk pemasangan atau menghubungkan device yang berbeda, misalnya antara komputer dengan hub, switch dengan hub, router dengan komputer, dan lain sebagainya. Jenis konfigurasi kabel yang kedua yaitu kabel cross, merupakan kabel dengan susunan warna yang berbeda setiap ujungnya. Fungsi kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan device yang sama dengan jenis yang sama, misalnya komputer ke komputer, laptop ke laptop, hub ke hub, switch ke switch, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk melakukan simulasi jaringan komputer, kita harus memerlukan beberapa perangkat, atau kita harus mempersiapkan perangkat-perangkat. Di antaranya yang pertama adalah komputer, bisa itu berupa PC, notebook, ataupun laptop. Dan yang kedua yaitu simulator, aplikasi simulator, yang dalam hal ini kita akan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, langsung saja kita akan mensimulasikan jaringan komputer dengan topologi peer-to-peer. Baik, selanjutnya kami akan mensimulasikan jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi. Selanjutnya akan terbuka tampilan utama dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada beberapa bagian dari aplikasi ini. Yang pertama adalah workspace atau area kerja. Nanti kita akan mensimulasikan jaringan komputer di sini. Kemudian ada menu utama di atas. Kemudian di bawah ada device network atau device yang akan kita gunakan untuk mensimulasikan jaringan komputer. Langsung saja, sebagaimana modul yang telah disampaikan oleh Bapak dosen, bahwa kita akan mensimulasikan jaringan komputer menggunakan topologi peer-to-peer menggunakan dua buah PC atau komputer. Selanjutnya,
Kita pilih device yang kita perlukan. Yang pertama adalah komputer. Kita tinggal memilih device-nya, kemudian drag and drop di area kerja. Ini ya komputer yang pertama, kemudian komputer yang kedua. Selanjutnya yaitu kita harus menghubungkan antar komputer menggunakan kabel. Sini untuk memilih kabel, kita klik di menu di icon ini seperti icon listrik, kemudian pilih jenis kabel. Nah, di sini karena kita menggunakan device yang sama, PC ke PC yang akan dihubungkan, sehingga kita memerlukan jenis kabel dengan tipe cross. Sebagaimana tadi di awal kami sudah menjelaskan, untuk menghubungkan dua device yang sama, kita menggunakan kabel tipe crossover. Selanjutnya kita pilih jenis kabel copper crossover, kita klik, kemudian kita klik di PC yang pertama, klik, kemudian pilih, karena kita menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45, kita pilih Fast Ethernet. Begitu halnya di PC yang kedua, klik juga, kemudian pilih Fast Ethernet. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di masing-masing PC. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu di PC yang pertama. Kita klik, kemudian akan muncul pop-up menu. Selanjutnya pilih tab desktop, kemudian pilih menu IP configuration, klik, dan kita tentukan atau kita pilih static IP, kemudian di IP address, karena kita menggunakan jaringan yang sederhana, menggunakan 2 buah komputer, kita menggunakan IP kelas C. Kita tentukan IP yang pertama dengan IP address 192.168.1.1, kemudian subnet masknya akan terisi secara otomatis dengan nilai 255.255.255.0, dan default gateway serta DNS-nya kita tidak perlu konfigurasi atau dikosongkan. Kemudian close, karena ini akan tersimpan secara otomatis. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi di PC yang kedua dengan langkah yang sama seperti di komputer yang pertama. Pilih tab desktop, kemudian IP configuration, static IP. Di IP address kita tentukan 192.168.1.2, subnet masknya yang sama seperti PC yang pertama. Selanjutnya close. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus membuktikan apakah kedua buah komputer dalam jaringan ini sudah terhubung dengan baik atau belum. Ada 2 metode yang bisa dilakukan untuk pengecekan jaringan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan command prompt atau CMD, baik itu di komputer yang pertama maupun yang kedua. Kita coba terlebih dahulu di komputer yang pertama, klik, kemudian di tab desktop ada menu command prompt, kita klik. Selanjutnya ketikkan perintah ping 192.168.1.2, karena kita akan mengecek koneksi dari komputer 1 ke komputer 2. Kemudian enter. Nah, apabila tampil tulisan reply from IP address komputer yang dituju, berarti jaringan kita sudah berhasil terhubung atau menghubungkan komputer 1 ke komputer kedua.
Kita lakukan hal yang sama, kita buktikan apakah komputer kedua sudah terhubung ke komputer yang pertama. Klik PC kedua, kemudian pilih tab desktop, kemudian pilih menu command prompt, ketikkan perintah yang sama seperti tadi, ping 192.168, kita ketikkan IP address komputer yang pertama, kemudian enter, dan hasilnya sama, reply from 192.168.1.1, artinya bahwa komputer kedua juga terhubung ke komputer yang pertama. Metode pertama sudah dilakukan dengan cara menggunakan command prompt. Selanjutnya adalah menggunakan animasi pengiriman paket dari PC1 ke PC2 dan sebaliknya. Caranya ataupun langkahnya yaitu di menu sebelah kanan ada ini icon tambah, kemudian gambar amplop surat. Kita klik add simple PDU. Kita klik, kita akan membuat animasi. Kemudian klik di PC yang pertama, nanti setelah diklik akan muncul icon amplop, kemudian diklik juga di PC yang kedua. Apabila sudah, di kanan bawah akan muncul status simulasi pembuatan animasi jaringan komputer. Kemudian kita ubah dulu ini tab real time menjadi tab simulasi, dan kita akan mencoba mengcapture atau membuat animasi tersebut berjalan dengan cara mengklik auto capture play. Kita klik, nah animasinya akan berjalan sebagaimana terlihat pada layar dari paket dari PC1 ke 2 ke 1. Nah, apabila tampilannya seperti di layar, di gambar suratnya atau paket datanya ada checklist, berarti paket data berhasil terkirim. Seperti itu. Demikian pemaparan dari kami terkait dengan simulasi jaringan komputer menggunakan topologi peer-to-peer. Dan selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa untuk membuat suatu simulasi jaringan komputer kita bisa menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, karena salah satunya komponen yang digunakan sangat mudah sekali, sangat user friendly, kemudian device yang tersedia juga cukup lengkap. Untuk kedepannya, apabila kita akan membuat suatu jaringan, misalnya di kantor maupun di sekolah, di rumah, sebelumnya kita bisa membuat suatu simulasi terlebih dahulu atau membuat suatu perencanaan jaringan menggunakan tools ini, menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, sehingga untuk selanjutnya bisa kita aplikasikan dan kita bisa implementasikan dengan baik sebagaimana yang sudah kita rencanakan atau kita simulasikan sebelumnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.